Ya, selamat pagi semuanya. Kembali dalam mata kuliah kita hari ini, yaitu mata kuliah ilmu klasik. Saya akan melanjutkan penjelasan saya eh, dengan salah satu kitab klasik yang ada dalam PCM, yaitu Cicciello ya. Jadi seperti yang sudah kita ketahui di bahasan sebelumnya ya, yang kita bahas terkait kitab Sang Handun, Jingwei Yalu ini sebenarnya adalah salah satu kitab juga yang ditulis oleh Chang Chongqing sekitar tahun 150 sampai 219 Masehi, eh, diperkirakan di dinasti Han Timur ya. Sebenarnya pada mulanya kitab ini tuh bernama Jingwe Yalo Bangun ya. Yang artinya sendiri Jingwe itu adalah tempat menyimpan titah kaisar zaman kuno. Yaulonya itu adalah seni atau kiat berperang dan Panglunya itu formula dan pembahasan. Jadi kalau kita simpulkan arti dari Jingwe Yalo itu sendiri adalah suatu kitab klasik di sini yang bahas pokok terapi penyakit sindrom dan berbagai penyakit ya. Dan di sini yang dibahas itu antara lain adalah penyakit dalam, penyakit luar, wanita dan ginekologi. Jadi yang topik penyakit yang dibahas itu lebih komprehensif dan lebih banyak daripada di kitab Sang Handun ya sebelumnya. Dari kitab aslinya sendiri, Jigme itu terdiri dari 22 bab yang mencakup sekitar 205 formula ya yang dibahas di situ. Namun di perkembangan zamannya itu ada 3 tambahan bab lagi ya di kitab tersebut. Hal ini terjadi karena memang kitab ini ada itu pada saat itu ada peperangan ya, sehingga kitab aslinya itu awalnya tidak ditemukan ya. Sehingga rajanya itu minta untuk menyusun ulang isi dari kitab Jigwe Yalu itu sehingga ya karena ada beberapa penulis juga yang menulis ulang ada penambahan bab bahasan di situ yaitu bab 23, 24 dan 25 ya yang merupakan tambahan. Sehingga totalnya di kitab itu kalau sudah 25 bab itu mencakup 262 formula yang dibahas di situ. Nah, selanjutnya apa perbedaan dari kitab Sang Hanlun dan Jingguial ya, yang tentunya keduanya ini ditulis oleh Chang Chongqing. Jadi kalau yang Sang Hanlun seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu lebih membahas diagnosis pengobatan yang disebabkan oleh kerusakan akibat dingin ya, di mana lebih fokus ke patogen eksternal yang disebabkan oleh angin dingin. Untuk di JPL sendiri itu dia itu dalam bahasa Inggrisnya disebut miscellaneous disease atau penyakit-penyakit yang lain. Jadi kondisi yang tidak dapat diketahui dari penyebabnya hanya kerusakan eksternal. Jadi penyakitnya memang lebih beragam daripada yang dijelaskan di sana dunia. Kita akan bahas isi topik-topiknya itu apa saja di buku Jikuyalu. Ya, di Jikuyalu ini di gambar sebelah kiri ini ada gambar buku ya. Sebenarnya Jikuyalu ini sudah dituliskan dalam bahasa Indonesianya yang dipelopori oleh 4 universitas yang memiliki basic TCM ya, yang di Indonesia antaranya IIK Bagriata Kediri, terus STAB Nalanjut Jakarta, UMS Cikarang, dan KDC Surabaya yang merumuskan untuk menafsirkan dan menerjemahkan tentunya ya dari isi Cikuya ini. Jadi kalau kalian tertarik dengan
isi kitab ini kalian bisa membaca ya eee, buku ini referensi Jigwele yang sudah dalam versi Indonesia untuk lebih memahami isi dari, buku tersebut, apa yang dijelaskan di buku tersebut ya. Jadi memang Jigwale ini kan, artinya kalau dalam bahasa Inggris Synopsis of Golden Gapper ya. Jadi memang di buku itu tuh, ada formula-formula yang, di zaman itu tuh sangat penting ya, sampai makanya disimpan di tempat wadahnya, eee, kaisar ya. Jadi sangat penting formula yang dijelaskan di sini. Di, bab-bab yang ada dalam buku itu di bab 1 sebenarnya lebih menjelaskan tentang pendahuluan ya. Terus kemudian bahas penyebab penyakit, mekanisme penyakit, transmisi, penyakit, organ jantung, meridian, dan urutan waktunya. Kemudian di bab 2 sampai 17 baru bahas tentang penyakit dalam di situ. Nanti, di perkuliahan yang kita lakukan di sini, kita akan mendapatkan, penyakit dalam di semester-semester selanjutnya yang kalian ambil, tentunya, dengan kita pelajari kitab ini kita akan, eee, sudah mengenal ya jenis-jenis penyakit dalam yang ada dalam pengobatan tradisional Tiongkok. Di bab 2 ini salah satu penyakit dalam yang dibahas tentang, tetanus, lembab, dan stroke panas. Bab 2-nya tentang paha, bubo, racun yin yang. Bab 4 malaria, 5 stroke angin atau copeng, dan penyakit persendian atau liji. Bab 6-nya tentang SWIBI, stagnasi darah, dan solo defisiensi fatik. Bab 7 astenia paru, abses paru, batuk, dan sesak nafas. Bab 8-nya tentang penyakit tentuki atau hawa lari. Bab 9 penyakit COPD atau nyeri jantung dan napas pendek. Bab 10-nya distensi abdomen, hernia dingin abdomen, dan kanker, dan indigesti atau susi. Cukup banyak ya topik-topik yang dibahas di buku ini ya. Kemudian di bab 11-nya masih membicarakan penyakit dalam, ada penyakit akumulasi air dingin di 5 organ dalam. Bab 12-nya tandin dan batuk. Bab 13-nya Xiaoke, dysuria, dan penyakit Lin. 14 suci energi air. Bab 15-nya Huangtan atau Ignatius. Bab 16 penyakit kejut atau jing, debar-ji, muntah darah, mimisan, PAK berdarah, dada penuh, darah stasi atau JB, atau stagnasi darah. Bab 17-nya muntah, cekukan, dan diare. Untuk di bab 18-nya kita sudah bahas penyakit luar ya. Jadi penyakit akibat luka, insisi, abses lubang yang lebih dalam, luka yang menyebar basah dan sakit. Di bab 19 ini penyakit yang lainnya ya. Jadi ada punggung kaki terpincang-pincang, pembekalan pada jari dan lengan, kram, hernia selangkangan, dan penyakit cacing gelang. Untuk bab 20 sampai 22 itu membahas penyakit terkait kewanitaan dan kebidanan. Nanti juga kita akan mendapatkan mata kuliah tersebut ya di semester yang selanjutnya ya, yaitu bab 20 akan bahas masalah-masalah kesehatan saat kehamilannya, bab 21 juga masalah pasca melahirkan, bab 22 itu penyakit wanita yang lainnya. Untuk bab 23 sampai 24 itu kan merupakan bab tambahan ya dari rujukan kitab aslinya itu ya isinya yang bab 23 adalah formula-formula yang lain. Terus bab 23, 24 ini terkait kontraindikasi terhadap makanan dan pengobatannya. Di bab 24 itu kontraindikasi terhadap makanan, unggas, ikan, dan serangga. Kalau yang 25 kontraindikasi untuk buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Oke, kita lanjut membahas formula. Jadi di formula yang ada di Jigwale itu tetap ya tetap mengacu pada 8 metode pengobatan ya yang sudah kita pelajari sebelumnya seperti pengurangan keringat,
suplemen atau tonik ya, dan ini diantaranya contoh-contoh formula yang dibahas di situ yang termasuk golongan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Untuk metode lain juga yang bisa dilakukan dari formula yang ada di kitab tersebut juga ada yang pakai teknik melepaskan kedua bagian eksterior dan interior, menghilangkan lembab, melembabkan yang kering, dan regulasi darah dan astringent. Lanjut, juga dituliskan dalam kitab tersebut penggunaan secara oral obat-obat atau formulanya ya, dengan berupa dekokta atau ramuan, pil, bubuk, dan obat minum keras. Kemudian juga penggunaan secara eksternal, karena kita tahu di kitab itu kan juga untuk masalah penyakit luar, biasanya dia digunakan dalam bentuk fumigan, lotion, salep plester, atau bubuk untuk aplikasi topikal dan suppositoria. Dan juga diperhatikan dosis yang tertera di kitab itu biasanya dalam istilah Mandarin kunonya ya. Jadi jin itu sama dengan kalau sekarang itu kira-kira 250 gram, yang itu 15,625 gram, bannya 3,9 gram, dan sernya itu air ya, isinya 200 mili, dan gulanya itu sekitar 2 mili ya. Oke, kita masuk ke bab 1 ya. Di buku tersebut yang membahas nadi dan sindrom dari urutan penyakit organ jantung dan meridian. Di bab 1 sendiri itu sebenarnya ada 17 baris ya, atau 17 pokok bahasan ya di situ. Di baris pertama itu dikatakan bahwa tabib yang hebat itu mengobati stadium awal suatu penyakit. Apa artinya? Di situ dijelaskan beginilah caranya ketika mengobati masalah liver. Saat tahu masalah liver dapat mempengaruhi limpa, itu mereka meresepkan formula yang berkuat limpa ya, untuk melindunginya agar tidak terpengaruh. Seperti yang kalian tahu, kalian tentunya sudah mempelajari salah satu teori yang ada dalam pengobatan tradisional Tiongkok, yaitu Wusing, kelima di gambar sebelah kanan saya. Kita lihat bahwa liver itu kan kayu ya, seperti kita tahu di teori Wusing itu ada teori saling menghidupi dan membatasi ya. Lihatlah pergerakan panahnya, disebutkan di sini kalau kita mengobati masalah liver, yaitu akan seorang praktisi TCM yang hebat itu dia sudah bisa memprediksi ya bahwa kalau ada masalah liver itu akan berpengaruh ke limpahnya, karena kita tahu di teori Wusing ini dijelaskan di panah liver ini dia itu membatasi pergerakan dari limpa kan, sehingga kalau ada masalah di livernya cepat atau lambat itu juga bisa mempengaruhi organ di limpanya, sehingga seorang praktisi TCM yang hebat itu bisa memprediksi ya, untuk memperkuat apa itu, jika ada masalah terhadap liver, kita juga harus memperkuat limpanya ya, agar limpanya itu tidak terganggu akibat masalah livernya, seperti itu. Jadi memang dalam pandangan TCM kita harus melihat suatu penyakit itu dalam keadaan holistik, tidak hanya organ tersebut saja yang terkena yang kita atasi, tapi kita juga harus mempertimbangkan organ lain apa yang bisa terkena ya. Kita bisa lihat dari teori konsep dari teori Wusing ini ya. Kemudian namun hal tersebut tidak perlu dilakukan ketika cilimpahnya itu berlimpah ya, dan cilimpah berlimpah ini dalam buku itu dituliskan di 18 hari terakhir di setiap musim. Jadi setiap musim itu menggambarkan organ apa yang isinya itu lebih berkembang ya, dan salah satunya di
akhir musim adalah si dari limpah ya, yang eee, berlimpah. Nah, namun kenyataannya rata-rata tabib itu hanya mengobati masalah livernya saja, tanpa mengetahui pengetahuan terkait transmisi penyakit. Jadi sangat penting ya, kita tahu terkait organ yang konsep organ yang ada di teori musik ini supaya kita dapat prediksi ya, eee, penyakit itu seperti di sini ya, yang sudah dijelaskan dalam baris 1 di bab 1 JPL ini. Kita lanjut, masih di bab 1 itu juga dijelaskan, misalnya pada kasus defisiensi liver. Defisiensi liver, itu disarankan kita, mengkonsumsi herba yang rasanya asam, karena rasa asam itu baik ya untuk liver, diatomic liver. Namun juga kita harus perhatikan bisa ditambahkan rasa pahit, karena rasa pahit itu masuk ke jantung dan juga rasa manis. Rasa manis itu bisa mengandung sifat manis. Ya, kembali lagi ke teori musik ini, kita tahu bahwa liver, itu ibu dari jantung ya. Sehingga kalau, supaya juga, penyakit terjadi di tidak menjalar ke jantung, juga kita perlu kuatkan, jantungnya ya dengan rasa pahit. Juga, seperti yang kita tahu di teori yang sebelumnya bahwa liver itu membatasi, pipa, sehingga juga rasa manis itu diperlukan ya, untuk juga membantu, terkait masalah liver ini. Karena memang seperti yang kita tahu bahwa dalam teori musik ini saling berkaitan ya antara organ. Jadi kita juga harus memperhatikan organ lainnya, gitu, seperti itu. Juga, contoh yang lain dari gangguan limpa itu dapat mempengaruhi ginjal, karena kita tahu limpa itu membatasi ginjal kan, sehingga kalau, gangguan pada limpa mempengaruhi ginjal akan, membuat si ginjal itu lemah, serta melambat aliran air, sehingga menyebabkan hiperaktivitas api jantung. Karena kita tahu di sini di teori musiknya ginjal itu membatasi, jantung kan. Sehingga kalau api jantung itu, juga bisa mempengaruhi paru, kita tahu juga jantung itu punya, sifat juga membatasi pergerakan paru kan. Sehingga kegagalan di paru menyebar dan turun sehingga terjadilah stagnasi liver karena paru itu, eee, membatasi liver juga. Sehingga prinsip pengobatannya adalah, kuatkan limpahnya untuk mengatasi liver ya, masalah liver. Jadi seperti itu ya hubungan yang diambil dari, teori yang ada di, eee, teori musik ini. Ya, konsep itu yang diambil di sini. Selanjutnya di baris kedua ya, masih di bab 1 itu juga dijelaskan tubuh manusia itu menerima 5C dari 5 elemen, dan kehidupan manusia itu tergantung, 5C ini. Sama seperti air yang tidak sama seperti air yang bisa mengapungkan paru, namun dapat menenggelamkan juga. Jadi seperti dua sisi ya, bisa menguntungkan juga bisa merugikan. Dan kelima C itu memungkinkan semua hal di alam semesta itu untuk tumbuh, namun juga dapat membahayakan. Sehingga orang yang sehat itu ketika C-nya bisa mengalir bebas di tubuh dan orang yang jadi sakit kita ketika, terjadi, serangan patogen eksogen ya, patogen eksogen atau patogenik biasanya istilahnya. Dan ada 3 rute penyebab penyakit ya, berdasarkan ini yaitu faktor patogen yang menyerang meridian terlebih dahulu dan kemudian masuk organ cangkungnya. Kemudian, faktor patogen yang menghambat aliran darah di keempat anggota gerak dan 9 lubang yang dimanifestasikan di permukaan tubuh. Kemudian aktivitas siswa yang berlebihan, luka benda tajam, dan gigitan serangga atau hewan. Jadi itu ketiga faktor penyebab penyakit
dia menyarankan, kita harus memiliki gaya hidup yang sehat, dengan secara internya nutrisi yang ada dalam tubuh kita, secara eksternalnya yaitu menghindari serangan patogen luar ya, seperti angin dingin, untuk mencegah meridian itu diserang oleh patogen luar. Dan penting untuk menghilangkan patogen itu sebelum bertransmisi ke organ dalam, karena kita tahu bahwa kalau sudah terserang ke organ dalam, itu, penyakit itu akan lebih, susah diobati ya, daripada penyakit patogennya itu masih di meridiannya. Selanjutnya, untuk baris kedua ini juga menjelaskan, obstruksi aliran darah di anggota gerak dan sembilan lubang, itu juga penting kita melakukan tauin ya, itu seperti latihan fisik ya, dan juga tuh latihan pernapasan ya dalam PCM, serta akupuntur, busi-busi, menggosokkan permukaan tubuh dengan salep obat ya. Dan penting juga untuk beradaptasi dengan perubahan cuaca dan memiliki pola makan yang seimbang dengan cekih atau kita bisa bilang kalau istilah kedokterannya sistem imun ya. Kalau imun kita kuat ya patogen luar itu sulit masuk ke bagian kauli kita. Kauli ini adalah kau sendiri adalah tempat di mana qi dan darah mengalir dari atau bisa diartikan garis kulit atau organ cangkul ya. Jadi kauli ini sendiri sejenis jaringan tubuh manusia yang berhubungan erat dengan kulit dan organ dalam, dan tempat Sanchio itu berhubungan dengan energi baik, tempat sirkulasi darah dan energi. Dan jika energi baik ini lancar dan penuh, maka energi patogen itu tidak mudah menyerang kauli ini ya, sehingga tidak menimbulkan penyakit. Ya, itu yang bisa kita ambil dari bab 1 ya yang dijelaskan di sini ya, yang pada baris keduanya. Untuk baris ketiganya, yaitu menanyakan tentang pasien dengan penyakit yang berbeda itu dapat bermanifestasi atau ditunjukkan berbeda ya di wajah mereka. Contohnya di sini dijelaskan kalau kulit wajah kebiruan itu tanda dari sakit perut. Kemudian dingin tangan dan kaki dapat menunjukkan kalau dia dalam kondisi kritis, atau sakit perut parah dengan sensasi dingin juga menunjukkan kondisi yang mengancam jiwanya. Dan kulit wajah abu-abu gelap itu biasanya pertanda edema. Kulit wajah pucat, angin lembab di perut, kulit wajah lebih pucat itu bisa indikasi anemia. Kulit wajah pucat dengan pipi merah tapi tidak di musim panas itu bisa jadi sindrom yang superficial, di mana yin menolak yin dalam sindrom yang sangat kekurangan itu dapat mengancam jiwa ya, dan perlu mengamati panca indera seperti mata selain kulit wajahnya juga ya. Jadi memang dalam diagnosa TCM kita perlu melihat aspek selain juga wajah, itu juga kita bisa lihat nadi, lidah, dan juga tanda yang lain ya. Kemudian mata lebar terbuka tapi tidak dapat bergerak itu biasanya tanda kejang demam. Kulit wajah kebiruan itu nyeri perut akut, kulit wajah lebih gelap itu penyakit kronis, kulit wajah merah tadi ekstraksi atau serangan angin dingin, kulit wajah pucat itu infeksi atau diphtheria, kulit mengkilap dan merekam itu ada edema, retensi air. Seperti itu ya gambaran wajah ya ketika orang sakit. Kemudian di baris ke-15-nya itu dijelaskan ya di sini. Jadi dalam teks apa ya interpretasi dari teks plastiknya itu ada istilah-istilah, biasanya pakai istilah Mandarin ya, terus kemudian diinterpretasikan arti dari istilah Mandarinnya. Contohnya di sini kucing itu ada penyakit kronik, yang di sini adalah maksudnya adalah penyakit persisten. Cuping ini adalah yang mendadak ya atau akut ya sifatnya. Kata cu ini namanya biasanya jadi interpretasi dari maksud yang dijelaskan di sini adalah ketika pasien memiliki kondisi penyakit yang kronis dan menjadi penyakit yang baru, penting untuk mengobati penyakit barunya terlebih dahulu dan kemudian mengatasi kondisi penyakit sebelumnya. Ya,
Ya memang di buku ini itu sebenarnya, dalam bab satunya itu ada 17 poin ya, yang dibahas satu baris seperti ini. Tapi karena, ini ada besar, saya hanya mengambil beberapa poin saja ya, dari baris yang juga ada, juga dijelaskan di buku referensi yang kita pakai di kelas ya. Jadi saya tidak mengambil semuanya, ya, dan kalau memang kalian tertarik untuk memahami lebih lanjut dari penyakit apa itu yang ada di buku Cingguialin ini, kalian bisa baca referensi yang lain ya. Saya memiliki buku referensi lain yang dia menginterpretasikan lebih lengkap. Nanti bisa kalian baca dan bisa kita diskusikan di kelas ya, untuk topik bahasan yang tidak saya jelaskan di sini. Selanjutnya saya akan langsung masuk ke bab 2, yaitu terkait nadi sindrom dan pengobatan dari penyakit tetanus lembab dan Y. Pada bab ini, 2 ini seharusnya terdiri dari 27 baris ya, yang dibahas di sini. Namun saya tidak akan membahas semuanya karena saya hanya mengambil cuplikan dari topik yang dibahas di sini. Jika memang kalian juga ingin mengetahui yang lainnya, saya akan berikan buku referensi yang bisa kalian bahas, yang bisa kalian baca, dan bila kalian tidak paham bisa kita diskusikan ya di pertemuan langsung kita. Untuk bab 2 ini kan terdiri dari 7 baris. Di situ tuh bahas penyakit tetanus ya, tadi atau cing, penyakit lambak atau se, dan penyakit D. Ketiganya itu sebenarnya akibat serangan patogen eksternal ya, dengan gejalanya demam dan pil. Biasanya karena penyakit patogen eksternal yang terjadi itu tidak tuntas penyakitnya ketika dia diobati di tahap awal, sehingga berkembang menjadi penyakit yang dibahas di sini ya. Jing, salah satu penyakitnya jing ya, itu berlokasi di meridian atau tendon, atau disebut jinai, yang disebabkan oleh patogen luar atau baika angin dingin. Dan pada kondisi itu cairan tubuh kita jadinya nggak cukup, dan kurang perawatan pada meridian dan tendonnya ya, sehingga di mana gejala khasnya itu tadi punggung dan tengkuknya kaku, mulutnya terkancing, bahkan opistotonus ya. Opistotonus ini adalah posisi sepanjang tubuh kejang melengkung ke belakang. Kemudian ada penyakit se atau lembab, itu disebabkan oleh pasiennya terserang lembab eksternal disertai angin dan dingin menyerang permukaan otot mengalir ke persendian, dengan gejala utama itu badannya panas dan berat, dan tulang sendi nyeri disertai cemas. Seperti kita tahu, karena sifatnya lembab itu berat, makanya salah satu tandanya itu berat ya. Penyakit Y itu terakibat terkena suhu ya, cuaca panas dengan gejalanya panas dan tak berkeringat, cemas, haus, nafsu makan kurang, dan nyeri lemah. Selanjutnya saya ambil cuplikan yang ada di buku referensi kita ya, di baris 20 itu dijelaskan bahwa untuk orang yang diserang dingin lembab itu ditunjukkan sakit badan di seluruh tubuh yang diikuti dengan demam, takut dingin dan tidak berkeringat. Direkomendasikan untuk mengeluarkan keringat dengan cara memberikan ramuan mawang jiaxutang ya. Tidak disarankan untuk menyebabkan keringat berlebihan ya. Memang pada kasus ini kita tidak boleh terlalu keringatnya ya, karena pembuangan keringat yang berlebihan itu dapat melukai cairan tubuh kita. Dan formula isi dari mawang jiaxutang ini isinya ada mawang, buja, cigancau, singkran, dan laicu ya. Dan gunakan ini cara pembuatan formulanya, gunakan 9 air untuk masak 5 air banyak. Masukkan mawang yang pertama. Saat airnya sudah berkurang 2
sekitar dewasa, keluarkan buih dari permukaannya, masukkan herbal lainnya dalam panci, didihkan untuk mendapatkan 2,5 seng ya dari rebusan. Tarik ampas dan minum 8 ge dari ramuan itu ketika hangat. Gunakan selimut dan istirahatlah untuk mendorong pengeluaran sedikit keringat. Ya. Sebenarnya Mahuang Cutang ini adalah gabungan ya, modifikasi dari Mahuang Tang dan Paiju. Mahuang Tang ini sudah kita pernah bahas di kitab Sang Hanun ya, salah satu formula yang terkenal di kitab Sang Hanun yang isinya Mahuang Tang. Jadi Mahuang Cutang ini Mahuang Tang, formula Mahuang Tang ditambah Paiju yang fungsinya adalah pengeluaran keringat lebih sedikit dan menghilangkan lembabnya. Karena kita tahu pada penyakit yang dibahas ini itu karena ada lembabnya yang dominan juga. Jadi Mahuang Tangnya itu memiliki efek yang kuat ya untuk mengeluarkan keringat ya. Ya fungsinya membuang patogen antinya. Dan Paijunya di sini adalah membantu mengimbangi kekuatan Mahuang sebenarnya. Sehingga supaya tidak terlalu banyak keringat yang dikeluarkan ya. Dan mengatasi kelembapannya. Yaitu Paijunya lebih untuk mengatasi kelembapan. Selanjutnya di bab 21, ini dijelaskan sakit badan dan demam yang bertambah parah pada sore hari dengan gejala angin lembab. Faktor yang berkontribusi itu karena angin dingin ya, selama berkeringat atau makan makanan mentah dingin dalam jangka waktu yang lama. Maka di situ disarankan untuk menggunakan formula Mahuang Xingren Yi Gran Chao Tang yang isinya ada Mahuang, Jiganzhou, Yiyir, dan Xingren. Untuk cara pembuatannya yaitu giling semua bahan sampai semburan jirami. Untuk setiap dosisnya gunakan 4 sendok sekitar 8 gram dari bahannya dengan 1,5 gelas air untuk mendapatkan 8 pen. Saring ampas dan ambil ramuan saat hangat. Kemudian penting untuk menghindari terpapar angin dingin ya. Setelah berkeringat ringan saat minum rebusannya. Dan ini juga saya ambil di baris 25-nya ya. Itu musim panas yang mempengaruhi bagian luar itu menyebabkan demam menggigil, nadi senar, berulir, berongga seperti tangkai daun bawang ya. Dan nantinya itu lambat alirannya. Panas musim panas berkaitan dengan lembab, dimanifestasikan sakit badan dengan sensasi berat. Di bab baris 25 ini bahas tentang penyakit Chongye ya, atau di sini sih disebutnya heat stroke ya, serangan panas ya, yang dikarakteristikan demam ya, tadi demam, terus juga haus yang berlebihan, berkeringat, dan nadinya cenderung defisien ya. Terus juga di sini juga dijelaskan panas musim panas itu berkaitan dengan lembab, sehingga dimanifestasikan ada sakit badan dan ada sensasi berat. Dan setelah BAK, pasien akan mungkin mengalami menggigil dengan bulu rambutnya berdiri dan tangan kakinya dingin. Aktivitas fisik yang ringan dapat memicu demam, bernafas dengan mulut terbuka, dan kekeringan pada gigi depan. Metode pengeluaran keringat dapat memperburuk kondisi ini ya. Dan terapi menggunakan jarum hangat dapat memperburuk demam. Metode pembersihan panas berulang juga dapat menyebabkan urin sedikit dan akhirnya sakit ya. Ini kutipan aslinya ya, yang di sini ya. Ini yang sudah saya interpretasikan dari yang ada di sebelah kanan ini ya. Jadi pada bab 25 ini kita membahas salah satu penyakit yang ada di bab 2 yaitu Chongye ya tadi. Dan di bab 26-nya itu dijelaskan formulanya apa. Formula yang dipakai untuk mengatasi panas musim panas yang mempengaruhi bagian luar yang dapat menyebabkan kering atau dingin karena panas mengkonsumsi qi, demam dan haus karena panas mengkonsumsi cairan tubuh dapat diatasi dengan Pai Hu Jia Ren Sentang ya, yang isinya ada cemu, sekau, gancong, cingmi, dan genten.
Rebus herbanya dalam 1 air sampai matang, buang ampas dan ambil 1 untuk setiap dosisnya, atau totalnya ada 3 dosis. Jadi memang di setiap bab yang ada di buku Jinggue Halu itu biasanya akan menjelaskan tentang gambaran ya, gambaran penyakit tersebut mulai dari nadinya, lidahnya, maupun tanda gejala yang lain ya, terus kemudian penyebab penyakitnya, dan juga di buku tersebut juga membahas bagaimana cara orang-orang terdahulu itu mengatasi masalah atau sindrom yang dijelaskan itu. Salah satunya itu ya, yang dibahas ini tentang stroke panas ya atau Chongye tadi diatasi dengan formula Paihua Jiren Sentang. Di untuk topik bahasan yang lain yang tidak dijelaskan di dalam PPT saya ini, kalian bisa pelajari ya dari referensi yang nanti saya kasih. Eh, Jika memang kalian menemukan kesulitan saat memahaminya, kita bisa dapat kita diskusikan ya di kelas kita hari Jumat nanti. Mungkin sekian ya pengantar Jingkwe Yalo dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.